Baik, Yuginers, selamat datang kembali di channel Yugin Ginanjar. Bercerita adalah karya. Kawan-kawan Yuginers, tentunya kawan-kawan sudah paham, sudah tahu mengenai tanggal 14 Februari itu biasanya ada apa, ya kan? Begitu. Nah, tanggal 14 Februari tentu sangat identik dengan hari kasih sayang atau Valentine's Day, ya, yang dirayakan oleh hampir seluruh orang gitu ya, di seluruh dunia, masyarakat dunia itu, yang mana pada hari itu, yaitu tanggal 14 Februari, setiap tanggal 14 Februari, orang-orang saling menyampaikan rasa kasih dan sayangnya terhadap orang-orang yang dicintainya. Nah, hal itu dibuktikan dengan memberikan hadiah berupa bunga dan coklat, serta kalimat-kalimat yang mungkin dibumbui, ya gitu ya. Apalagi mungkin kalian yang para buaya-buaya sudah paham mungkin gitu ya, apa yang harus dilakukan dengan tanggal 14 Februari itu terhadap orang-orang yang kalian cintai. Sungguh hari yang sangat romantis, bukan? Apalagi seperti kalian yang bajingan-bajingan itu pasti sudah menunggu-nunggu tanggal 14 Februari. Oke. Namun, situasi tersebut yang penuh rasa kasih, penuh kesayangan gitu ya, dikelilingi orang-orang yang dicintai, tidak dapat dirasakan oleh 7 orang anggota gangster Bugs Morgan di Chicago, Illinois pada tanggal 14 Februari tahun 1929. Karena pada saat itu terjadi sebuah tragedi di mana tragedi ini sangat berdarah sekali, layaknya segala Valentine's Day ya, yang berawal dari kisah cinta seorang pendeta yang di Roma itu yang bernama Valentinus, yang kemudian dia mati dihukum pancung pada tanggal 14 Februari 278 Masehi. The St. Valentine's Day Massacre itulah nama tragedi yang dialami oleh 7 anggota gangster Bugs Morgan pada tahun 1929. Ketujuh korban ini, ya kan, mengalami hal yang sangat mengerikan. Nah, diantaranya ini orang-orangnya yaitu ada Albert Keckler gitu ya, kemudian Adam Heyer, Albert Weinstein dan lain sebagainya. Yang mana pada saat itu hanya Frank Gusenberg yang masih ditemukan hidup di lokasi kejadian. Nah, Frank Gusenberg ini dirinya sempat mendapat pertolongan dan dia sempat hidup gitu ya, ditolong gitu sampai dia dirawat gitu ya, kemudian ya masih ada bernapas lah seperti itu, tetapi dia tidak mau membuka mulut atau tidak mau bicara tentang siapa yang melakukan penembakan itu. Nah, beberapa investigasi kemudian dilakukan. Akhirnya diketahui bahwa pembantaian 7 anggota gangster Bugs Morgan ini dilakukan oleh anak buahnya dari Alfonso Gabriel Capone. Nah, Alfonso Gabriel Capone atau yang sering kita dengar itu dengan nama Al Capone. Anggota geng Al Capone ini melakukan pembantaian dengan menggunakan senjata api. Dibredel gitu, oh mati semua. Kita masuk ke kronologi kejadian. Semua itu
atau pembantaian itu terjadi diawali dengan pagi hari yang kelabu, ya, di tengah musim dingin di wilayah Chicago, yang mana semua orang beraktivitas seperti biasanya, seperti membuat roti, kemudian di toko bunga ada transaksi yang kemudian semua orang pada saat itu ya ada yang beraktivitas seperti biasanya, yang dagang ya berdagang gitu, ada transaksi dan seterusnya. Namun di sebuah garasi di wilayah Clark Street terdapat gangster Bugs Moran yang telah menyewa sebuah garasi itu gitu ya untuk kepentingan mereka. Jadi si Bugs Moran sendiri merupakan gangster yang mengendalikan peredaran minuman keras dan juga kasino di wilayah North Side, yang mana garasi tersebut hanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan saja, bukan sebagai tempat untuk berkumpulnya mereka. Tetapi ya kayak biasa gitu kan, kalau misalkan kita berdagang itu kan ada tempat penyimpanan, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi menyewa garasi itu di tempat yang disebutkan tadi di Clark Street gitu ya, mereka menyimpan barang-barang dagangannya di sana. Namun pada saat itu di sana itu terdapat 7 anggota geng dengan pakaian sangat rapi telah bersiap di garasi tersebut, yang jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki keperluan di sana. Ya mungkin ngecek-ngecek atau apa, atau ya saya belum tahu. Saya ceritakan selanjutnya. Beberapa waktu berlalu, sekitar pukul 10.30 itu pada pagi hari, ada sebuah mobil Cadillac. Tahu kan mobil Cadillac seperti apa? Kayak ginilah pokoknya. Terus itu mobil Cadillac itu berwarna hitam berhenti di depan garasi tersebut. Mobil tersebut berisi 4 hingga 5 pria dengan 2 diantaranya menggunakan seragam polisi. Pada saat itu, John May berada di dalam bersama anjing peliharaannya dan ke-6 rekannya yang juga merupakan anggota geng Moran. Beberapa di antaranya adalah Adam Heyer, dia merupakan seorang akuntan gitu ya. Tahu kan kerjaan akuntan seperti apa? Kalian sendirilah tahunya kerjanya seperti apa. Dan penggelap uang, ya mungkin karena dia sebagai seorang akuntan, dia paham tentang bagaimana cara menggelapkan uang. Serta Gusenberg bersaudara yang merupakan gangster paling merepotkan di kota tersebut. Iya, gimana sih gangster yang tidak merepotkan? Semua pasti merepotkan, ya dimanapun gitu ya. Oke, selanjutnya pada awalnya kedatangan 5 orang tersebut dianggap normal oleh mereka, oleh si gangster yang 7 orang tadi, ya kan, yang ada di garasi tadi. Seolah-olah telah mengenal siapa tamu mereka. Namun secara tiba-tiba mereka mengangkat senjatanya. Kebayang dong, yang dianggap kenal gitu ya, kita tenang-tenang aja. Ternyata mereka mengangkat senjatanya yang berjenis Tommy gun dan shotgun berkaliber 12. Ini ke tembok aja hancur temboknya, gimana ke tubuh manusia? Hancur minah. Seketika mereka mengancam dan menyuruh ke-7 orang anggota geng Moran itu untuk berbaris di sebuah dinding di bagian utara garasi. Ini utara mana ya? Pokoknya di utara garasinya mereka lah, bukan di sini. Gitu. Secara tiba-tiba mereka membantai seluruh anggota geng Moran tersebut hingga beberapa di antaranya meninggal seketika. Ya gimana nggak meninggal seketika? Orang biasa dianggapnya kayak teman, ternyata mereka mengangkat senjata lalu kemudian mereka membantai ke-7 orang itu, gitu ya.
saksi mata di tempat kejadian langsung memergoki atau menengok gitu ya ke arah sumber tembakan. Nah, pada saat itu dirinya melihat beberapa orang meninggalkan garasi dan menaiki Cadillac-nya tadi yang warna hitam tadi itu dan menghilang dari pandangan ke arah Armitage Avenue. Lalu selanjutnya segera beberapa orang menghampiri garasi dan melihat tubuh-tubuh tergeletak penuh darah dengan asap yang masih mengepul dari senjata. Kebayang dong istilahnya, kita lagi nongkrong terus kemudian di sebelah sono sedikit lah ada tembakan dan ketika mereka ke sana sudah bersimbah darah, kemudian masih hangat sekali gitu ya, di senjatanya mereka itu kepulan asap. Kebayang dong, berarti itu masih sangat segar pada saat itu gitu ya. Nah, pada akhirnya laporan diterima oleh Thomas Lofus yang langsung bertanya kepada Frank Gusenberg yang ternyata masih bertahan hidup walaupun telah terkapar gitu ya. Sebetulnya dia telah terkapar, tapi dia mencoba untuk tetap bertahan dan ternyata dia itu tertembak sampai dengan 14 kali. Di lokasi kejadian ternyata polisi menemukan sekitar 160 peluru. Gila, banyak banget. Kalau menurut saya ini sangat banyak banget. Nah, polisi kemudian bertanya kepada Frank, apakah Anda mengenal saya? Begitu ya nanyanya, apakah Anda mengenal saya? Lalu si Frank menjawab, ya, saya mengenal Anda sebagai Slovu. Tapi si Gusenberg ini dia tidak mau berkata apapun. Ya, saya kenal, tetapi saya tidak akan membocorkan rahasia apapun. Nah, mungkin karena itu pengalaman dia sebagai seorang gangster gitu ya. Nah, beberapa surat kabar melaporkan bahwa Frank ini berbicara sangat singkat. Polisi yang melakukannya bilang begitu. Ini membuat bingung gitu ya. Saat itu Lofus meminta agar Frank menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut gitu ya, kejadian itu maksudnya. Namun Frank atau Gusenberg ini dia tidak mau untuk berbicara. Nah, kemudian Frank meminta agar segera dibawa ke rumah sakit yang pada saat itu dirinya meninggal sesampainya di sana. RIP Frank Gusenberg. Kita akan masuk pada akhir kasus. Nah, pada awal setelah kejadian semua bertanya-tanya mengenai siapa pelakunya gitu ya, hingga Presiden AS Herbert Hoover memerintahkan Jaksa Agung William Mitchell untuk mengusut kasus ini hingga tuntas gitu ya pada saat itu. Dan kondisi yang masuk akal adalah Moran yang berkata hanya Capone yang mampu membunuh seperti itu. Maksudnya sangat membabi buta gitu ya, memakai senjata begitulah, seperti itulah. Dia yang paling mampu gitu untuk melakukan tindakan brutal seperti itu. Nah, kemudian hal ini didasari oleh perseteruan kedua geng terkait pasar penjualan miras ilegal yang pada saat itu pemerintah AS melarang peredaran alkohol, Prohibition era. Jadi pada saat itu di Amerika Serikat masih dilarang mengenai minuman keras. Wah, mantap juga ya era saat itu masih dilarang. Nah, keadaan ini dibuktikan dengan Moran yang terpaksa menyerahkan lahan bisnisnya pada Capone. Jadi, ya mau tidak mau karena mungkin sudah terpojok gitu ya. Nah, si Moran ini, geng Moran ini, Bugs Moran ini
terpaksa untuk menyerahkan lahan bisnisnya pada si Capone dikarenakan ketujuh korban yang tewas merupakan orang-orang penting dari geng Bugs Moran ini. Ini merupakan orang-orang kepercayaannya si geng Moran ini, atau orang-orang penting lah yang ada di geng Bugs Moran itu. Namun saat kejadian, Capone sedang berada di Florida yang menyebabkan bukti akan dirinya sebagai dalang semakin berkurang. Nah, sehingga dirinya lepas dari jeratan hukum. Artinya bahwa kalau menurut kita mungkin itu dia pada saat itu berdalih gitu ya, ada di Florida. Nah, yang menyebabkan bahwa oh nggak mungkin kalau dia di Florida melakukan hal itu gitu. Ya mungkin gambarannya seperti itu, sehingga aparat hukum Amerika Serikat pada saat itu menjadikan Al Capone dan geng semuanya itu menjadi bebas gitu ya dari jeratan hukum. Keadaan ini diperparah dengan seluruh anggota Capone yang ternyata dapat menghindar dari pernyataan kepolisian, sehingga akhirnya muncul beberapa spekulasi motif pembunuhan lain yang bahkan David Stansbury, seorang penyelidik, mengatakan dirinya dapat menyebutkan sekitar 50 motif kejahatan dari peristiwa tersebut. Saya tidak memahami ini ada apa gitu ya, tetapi yang jelas ini menjadi sangat berkembang gitu dan sulit untuk dibuktikan. Terbukti dengan adanya pernyataan penyidik yang menyatakan ini bisa jadi ada 50 motif kejahatan dalam peristiwa itu. Ya saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi yang itu yang terjadi. Nah, beberapa tahun kemudian, pada bulan November tahun 1931, justru Capone dinyatakan bersalah oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat atas kasus penggelapan pajak. Nah, hingga dirinya dipenjara selama 7 tahun 6 bulan. Nah, setelah itu masa tahanannya berakhir, ternyata dirinya tak kembali mengurusi bisnisnya dikarenakan sakit-sakitan gitu ya, hingga meninggal pada bulan Januari 1947 dalam keadaan yang terasing. Jadi ya mungkin karena sakit-sakitan gitu ya, diasingkan, ya mati gitu ya kehidupan terakhir si Capone. Pada akhirnya kasus ini berakhir dengan penuh misteri dan menyisakan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada kepolisian. Nah, apabila kawan-kawan nih yang belum melihat kasus ini secara maksimal gitu ya, atau misalkan ingin lebih dalam lagi mengenai tahu gitu ya mengenai kasus ini, kawan-kawan bisa nonton film ya di layar kaca dengan judul The Saint Valentine's Day Massacre. Itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa aku sampaikan mengenai The Saint Valentine's Day Massacre. Ini memang kasus yang luar biasa sampai dengan sekarang ini juga gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau masih belum tadi saya sampaikan gitu, ada hal yang kurang, bisa tonton di film dengan judul The Saint Valentine's Day Massacre tadi. Demikian, bercerita adalah karya.